Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Syahriani. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang kecerdasan emosi. Video ini merupakan bagian dari pemenuhan tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik. Mendengar kata emosi, mungkin Anda terbayang pada kondisi seseorang yang marah. Yap, banyak orang yang mengasosiasikan kata emosi dengan marah. Ketika kita melihat seseorang yang emosi, kita sering berpikir orang itu sedang marah atau paling tidak sedang terlihat marah. Namun, tahukah Anda, sebenarnya ketika seseorang emosi, itu bukan berarti dia marah, melainkan sejatinya bahwa dia merasakan luapan perasaan yang begitu bercampur aduk, tumpang tindih dalam waktu yang bisa dibilang singkat. Lalu sebenarnya apa itu emosi? Emosi adalah pengalaman kompleks akan kesadaran, sensasi jasmani, dan perilaku yang mencerminkan pemaknaan perseorangan terhadap sebuah kejadian, keadaan, ataupun peristiwa. Selanjutnya yaitu teori tentang proses terjadinya emosi. Mari kita lihat salah satu teori yang ada. Berpendapat bahwa peristiwa menyebabkan rangsangan fisiologis terlebih dahulu dan kemudian seseorang menafsirkan rangsangan ini. Setelah interpretasi dari rangsangan terjadi, seseorang mengalami emosi. Mari kita lihat ciri-ciri kecerdasan emosional menurut teori Goleman. Pertama, kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang kita rasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan diri sendiri. Kedua, pengaturan diri, yaitu menangani emosi sehingga berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas. Tiga, motivasi, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam membantu kita mengambil inisiatif, bertindak efektif, dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Kemudian yang keempat, empati, yaitu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang kelima, keterampilan sosial, yaitu menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial berinteraksi dengan lancar. Kemudian faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Adapun menurut Goleman, faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi individu yaitu faktor lingkungan keluarga dan lingkungan non-keluarga. Yang pertama, faktor di lingkungan keluarga. Kehidupan keluarga merupakan sekolah pertama dalam mempelajari emosi. Kecerdasan emosi ini dapat diajarkan pada saat anak masih bayi dengan contoh-contoh ekspresi. Kemudian yang kedua, faktor lingkungan non-keluarga. Dalam hal ini adalah lingkungan masyarakat dan lingkungan penduduk. Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan mental anak. Selanjutnya, tahapan perkembangan emosi. Perkembangan emosional dimulai pada usia dini ketika anak-anak masuk taman kanak-kanak dan persekolahan. Kemudian, umur 2 tahun, anak mulai menguji dirinya sendiri dengan batas-batas yang telah terhadap perilaku mereka. Kemudian usia 3 tahun, anak telah semakin terampil mengatur emosinya dan sudah mulai paham ketika orang tua mengejarkan bahwa tidak boleh membanting-banting mainan ketika marah. Kemudian pada usia 4-6 tahun, anak-anak juga telah mampu mengenali ungkapan emosi orang lain. Kemudian usia 7-12 tahun, anak telah mampu melakukan regulasi diri yang lebih variatif. Kemudian usia 12-18 tahun, sejalan dengan perkembangan kognitifnya, mereka telah mampu menerjemahkan situasi sosial yang tepat untuk mengekspresikan emosi. Remaja yang memiliki identitas diri yang baik akan menampilkan emosi-emosi primer dan sekunder sesuai dengan situasi sosial yang dihadapinya. Baiklah, cukup sekian pemaparan
dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.